warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli, NIM 2102222110. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan tanpa berlama-lama lagi saya akan beralih ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu adalah ibadah. Nah, definisi ibadah itu sendiri adalah segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan atau perkataan, dan baik yang tampak atau yang tidak tampak. Itulah definisi dari ibadah. Macam ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah muamalah. Nah, ibadah mahdah adalah ibadah yang wujudnya penghambaan murni kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk-bentuknya itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tata cara pelaksanaannya itu sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sifatnya bersifat suprarasional atau di luar akal manusia. Dan yang keempat yaitu dilaksanakan dengan asas ketaatan. Itulah pengertian dari ibadah mahdah. Dan kita beralih ke ibadah muamalah. Ibadah muamalah adalah suatu ibadah yang dilaksanakan khusus untuk menjaga hubungan manusia tanpa menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk-bentuknya yaitu tidak menipu, tidak melakukan riba, tidak menjual barang haram, dan tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan dan penjelasan dari macam-macam ibadah. Contoh dari ibadah mahdah yaitu salat, haji, zakat, dan puasa. Dan contoh ibadah dari muamalah yaitu melakukan pernikahan, melakukan jual beli, perburuan, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Itulah contoh-contoh dari ibadah mahdah dan ibadah muamalah. Tentang kewajiban dan manfaat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah taala berfirman, "Wahai Adam, beribadahlah kau kepada aku, maka aku akan penuhi kau dengan kekayaan. Tetapi jika kau tidak melakukannya, akan kupenuhi kau dengan kesibukan dan kau tidak akan dapat kebutuhanmu kepada manusia." Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, kita beralih ke materi kedua yaitu solat. Nah, definisi atau pengertian dari solat yaitu adalah salah satu ibadah yang ada di agama Islam dan dilakukan oleh kaum muslimin dan musliman. Nah, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian dari solat. Adapun syarat solat. Nah, syarat solat ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu syarat individu dengan syarat luar individu. Nah, di syarat individu ini yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu harus beragama Islam, dan yang kedua harus balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mengetahui rukun solat itu sendiri. Nah, yang kedua syarat di luar individu yaitu suci dari hadas dan najis, kebersihan dan ketepatan waktu solat, dan posisi ketika solat. Itu juga yang harus kita perhatikan dalam solat. Dan adapun rukun-rukun solat yaitu yang pertama, kita harus niat. Dalam solat itu kita harus niat, dan sesudah kita niat harus takbiratul ihram. Sesudah takbiratul ihram kemudian itu membaca surah Al-Fatihah. Dan keempat ruku. Setelah ruku iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Setelah itu kita membaca doa tasyahud akhir. Setelah
membaca doa tasyahud akhir, kita membaca doa sebelum salam dan selanjutnya salam. Ini kita masuk ke taharah, cara bersuci menurut Muhammadiyah. Yang pertama itu wudhu. Kita masuk dulu ke wudhu. Yang perlu kita perhatikan dalam wudhu adalah niat. Yang kedua itu membasuh 3 kali tangan dan dimasukkan di jari-jarinya. Yang ketiga berkumur-kumur sambil memasukkan air ke dalam hidung. Dan yang selanjutnya itu membasuh muka 3 kali secara merata sambil mengucek ujung bagian dalam kedua mata. Jadi kita tuh harus mengucek bagian dalam mata, ujung bagian dalam diri. Ketika wudhu kita harus niat pertama, kedua kita membasuh tangan 3 kali setelah jari jemarinya, ketiga berkumur-kumur sambil memasukkan juga air ke dalam hidung, dilakukan secara 3 kali. Dan yang keempat membasuh wajah 3 kali dengan menutup ujung mata, itu juga dilakukan secara 3 kali. Dan yang kelima membasuh tangan sampai titik kedua tangan itu secara 3 kali berturut-turut, dan mengusap kepala sekaligus telinga. Nah, mengusap kepala ini sekaligus telinga dilakukan hanya 1 kali, dan membasuh kaki sampai 2 mata kaki sambil mengelak jari kaki. Jari kaki itu dilakukan dengan sebanyak 3 kali dan dilakukan secara tertib dan membaca doa setelah wudhu, yaitu mandi. Nah, yang kita harus perhatikan dalam mandi ini yaitu mandi wajib, yaitu mencuci kedua tangan. Nah, setelah mencuci kedua tangan, kita harus mencuci kemaluan kita dengan kedua tangan. Selanjutnya berwudu seperti pada kita mau melakukan sholat. Dan yang keempat menyiramkan kepala kita dengan air dan menguceknya sampai kulit kepala kita juga kena air. Dan yang kelima yaitu kita menyiram seluruh badan dan mandi seperti biasanya. Itu tayamum. Nah, tayamum di sini kita yang pertama kita harus lakukan yaitu mengucapkan basmalah, lalu menempelkan kedua telapak tangan kita di lantai atau dinding. Nah, setelah itu kita meniup debu yang menempel di kedua telapak tangan kita. Nah, yang kedua mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah 1 kali, kemudian langsung mengusapkan ke tangan cukup sampai pergelangan tangan masing-masing 1 kali. Jadi begitu caranya dengan tayamum. Dalil tentang kewajiban sholat yaitu dirikanlah sholat dari tergelincirnya matahari sampai malam, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 78. Itulah dalil tentang kewajiban sholat. Adapun manfaat fisik dari sholat yaitu selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat juga mampu memperbaiki mental dan fisik kita secara keseluruhan dan menenangkan hati kita. Itulah manfaat dari sholat. Baik, kita selanjutnya ke materi yang ketiga yaitu puasa.
definisi tentang puasa. Puasa yaitu adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan cara menahan lapar dan haus. Itulah definisi tentang puasa. Nah, bicara tentang puasa pasti ada hal saja yang membatalkan puasa. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke 5 lubang di tubuh kita, yaitu lubang hidung, mulut, telinga, dubur, kemaluan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu bersetubuh, walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga muntah dengan sengaja. Dan yang keempat mengeluarkan mani atau masturbasi. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Dan adapun manfaat dari puasa ini, jadi ketika kita berpuasa dapat mengontrol gula darah, dapat mengontrol peradangan, dan dapat meningkatkan fungsi otak dan menurunkan berat badan dan mencegah kanker. Itulah fungsi dari manfaat dari puasa. Nah, selain manfaat fisik dari puasa, adapun manfaat dari spiritual keagamaan, seperti makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berpuasa kita melatih kesabaran dari dalam diri kita dan menahan hawa nafsu dan membangun perilaku yang baik dalam diri kita. Itulah manfaat spiritual keagamaan di dalam puasa. Kita beralih ke materi keempat, yaitu haji. Untuk definisi haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat tertentu, dan menurut istilah adalah haji berziarah ke tempat tertentu dengan waktu tertentu dan berniat ibadah. Dan adapun rukun-rukun haji, yang pertama itu ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, dan yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Itulah rukun-rukun dari haji. Adapun macam-macam haji ini terbagi menjadi 3, yaitu haji ifrad, haji al-ran, dan haji tamattu. Itulah macam-macam dari haji. Dan adapun larangan yang diharamkan pada saat kita melakukan haji. Yang pertama itu mengenakan pakaian yang berjahit. Jadi kita itu dilarang mengenakan pakaian berjahit pada saat kita berhaji. Yang kedua itu menutup kepala bagi laki-laki. Ketiga, menutup wajah bagi perempuan. Itu larangan dari laki-laki menutup kepala, dan dari perempuan menutup wajah. Itu larangan kita pada saat berhaji. Dan selanjutnya itu mencukur rambut atau bulu juga dilarang pada saat berhaji. Dan yang selanjutnya itu memotong kuku, membunuh binatang buruan, dan melangsungkan pernikahan. Itulah hal-hal yang dilarang pada saat berhaji. Dan adapun dalil tentang berhaji, yaitu dan kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu adalah
melakukan haji ke melakukan ibadah ke Baitullah, ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Quran surat Al-Imran ayat 97. Itulah materi tentang haji. Baik, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu pengertian zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan dan diberikan kepada fakir miskin. Nah, zakat ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Adalah zakat yang wajib diberikan kepada fakir, diberikan oleh umat Islam setiap setahun sekali saat Idul Fitri yang berupa makanan pokok. Sedangkan zakat mal adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan atas kepemilikan harta kekayaan dan telah memenuhi syarat wajib zakat. Nah, pengertian sedekah. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang yang membutuhkan atau pihak lain yang membutuhkan. Dan pengertian dari infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperlukan. Dan pengertian dari wakaf. Pengertian dari wakaf merupakan mengeluarkan sebagian dari harta atau merupakan hak pribadi dipindah menjadi hak umum atau lembaga. Dan akikah adalah proses kegiatan sembelih hewan ternak pada hari ke-7 setelah anak dilahirkan, dan kurban adalah menyembelih hewan ternak yang merupakan salah satu bagian syiar Islam yang disyariatkan oleh Al-Quran. Dan hibah adalah dianggap sebagai hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat diambil kembali. Itulah pengertian dari hibah. Dan inilah materi terakhir yang dapat saya sampaikan dari pemaparan kelompok 1-5. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.